Selamat pagi adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan kakak-kakak yang ada di GKI Ngonomanan. Sudah mandi belum? Yuk, hari ini, pagi ini, yuk kita beribadah sama-sama yuk. Itu bareng sama kakak-kakak yang ada di sana. Ada Kak Alfa. Selamat pagi. Halo. Ada Kak Tri. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada Kak Steven. Selamat pagi. Ada Kak Nanda. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ada Kak Evan. Halo, selamat pagi. Ada Kak Aji. Selamat pagi. Ada Kak Meli. Selamat pagi. Banyak ya temennya ya. Yuk kita mulai ibadah yuk. Kesini yuk. Oh, ini enak-enak. Enak-enak. Enaknya kita jujur. Ayo kakak-kakak pada mulai. Ayo sekolah minggu. Sini. Kita mau mulai Ini sekolah sekolahnya. minggu. Ini jalan tek kok. Halo. Ayo, kita sekolah minggu yuk. Jalan tek. Hai. Halo. Kita Ayo. Ya. Kakak duduk sini. Oke. Apa duduk sini apa? Nanti kalau nyanyi ya terakhir. Iya. Adik-adik, kita akan segera mulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan sukacita. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita nyanyi bersama ya kakak-kakak ya. Oke. Kita nyanyi matahari bersinar terang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan doa terlebih dahulu yuk. Mari kakak-kakak kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, memanjatkan puji dan syukur kami kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah, kami akan sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi pegangan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bicara tentang janji Tuhan. Siapa yang pernah dikasih janji sama orang tua atau sama teman? Saya Kak. Aku pernah. Oke. Saya. Kamu pernah dijanjiin apa sama orang tua? Pernah dijanjiin sepeda dulu. Aku kelas 2 SD. Terus dikasih dipenuhi? Enggak, soalnya nilaiku cuma matematika dulu tuh nilaiku tuh cuma 60, 40. Paling bagus itu akselerasi bagus 65. Enggak banget. Pinter banget. Kamu yang pinter. Iya. Iya. Kak Ri?
sekali Senang ya. sama dia cinta Tuhan di sana. Ya adik-adik, kalau dijanjiin sama orang tua atau dijanjiin sama teman gitu ya, terus janjinya dipenuhi, rasanya seneng banget ya, seneng banget gitu ya. Nah, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu juga punya banyak janji kepada kita. Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan buat kita, Tuhan Yesus akan memberikan perlindungan untuk kita. Bahkan salah satunya Tuhan Yesus memberikan semua yang kita perlukan. Itu ada di Filipi 4 ayat 19. Misalnya kita butuh makan, Tuhan Yesus berikan makan. Ya, kemudian kita butuh pakaian, Tuhan berikan pakaian, walaupun itu melalui orang lain. Tapi Tuhan Yesus tetap terus memelihara kita. Karena Dia, Tuhan Yesus adalah Tuhan atau satu-satunya yang menolong kita, menolong hidup kita. Yuk kita nyanyi sama-sama, Yesus itulah satu-satunya. Ayo Kak. Oke. Yuk. Anda. terus mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akan tetap menggenapi setiap janjinya. Dan kalau janji itu sudah digenapi, akan indah pada waktunya. Kita akan menaikkan pujian Seindah Pelangi. Sejak
Kak Alfa minta adik-adik cari dulu Alkitabnya masing-masing yuk. Terus habis itu diajak bapak ibunya duduk bareng sama adik-adik, kita baca Alkitab bareng yuk. Nah ini firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai 18 dengan judul berikutnya Abram dan Lot berpisah. Kakak bacakan ya, sambil ada dengar ya, dan baca di rumah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunan seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan tadi. Sebelum kita memulainya, yuk kita doa dulu. Lalu kita dengarkan Kak Heri, kawan baru, untuk menjelaskan firman Tuhan. Ya, Dedi. Adik-adik, sekolah minggu sebentar lagi tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tetapi sebelumnya, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, memohon petunjuk dan berkat dari Tuhan, agar kita bisa memperoleh berkat dari firman yang nanti akan disampaikan oleh Kak Heri Kawandaru. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami kekuatan, pengertian, dan bimbingan untuk bisa memahami tentang firman-Mu ini. Bapa sendiri yang akan menyiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah nanti firman yang akan kami terima boleh menjadi berkat buat kami semuanya dan buat setiap orang yang mendengarkan firman ini. Kami juga berdoa untuk Kak Heri Kawandaru yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai Kak Heri, agar apa yang Kak Heri sampaikan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa saja. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman oleh Kak Heri Kawandaru yang nanti akan menyampaikan atau menjelaskan tentang firman itu. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah sakit panas atau demam? Pasti kalian pernah mengalaminya, bukan? Kalau kita mengalami seperti itu, bagaimana solusinya? Kita membutuhkan obat penurun panas, bukan? Suatu saat seorang ayah meminta anaknya untuk meminum obat penurun panas. Anaknya menjawab, "Ayah, aku nggak mau minum obat penurun panas. Rasanya nggak enak, rasanya pahit." Sang ayah menjelaskan, walaupun pahit atau nggak enak, kita harus meminumnya supaya panasmu itu, demammu itu menjadi turun. Nanti kalau kamu mau minum obat itu, kamu akan aku kasih hadiah deh. Dengan segala pergumulan dan segala cara, akhirnya anak tersebut mau meminum obat penurun panas itu. Selang 2 hari, anak tersebut sembuh. Dan sang ayah tidak lupa akan janji untuk memberi hadiah yang terbaik untuk anaknya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar akan sebuah janji kepada seorang ayah. Janji Tuhan kepada Bapak Abram. Abram dijanjikan oleh Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari pembacaan kitab suci tadi, kita mengetahui
bahwa Bapak Abram dari Mesir kemudian menuju ke tanah Negeb. Bapak Abraham diikuti oleh Lot kemenakannya dengan segala harta bendanya, kemudian hidup bersama. Dari Negeb pergi ke daerah dekat Betel. Ya. Terus? Karena saking banyaknya harta bendanya dan juga ternak peliharaannya, tiba-tiba terjadi perseteruan, terjadi perkelahian antara para gembala Bapak Abram dan Lot. Ya. Para gembala Bapak Abram dan Lot memperebutkan padang penggembalaan, tempat untuk memelihara ternak peliharaannya. Bapak Abram menjadi sedih, merasa tidak elok. Sesama saudara, sesama kerabat, sesama keluarga bentrok karena rebutan Terus? daerah atau padang penggembalaan. Kemudian Bapak Abram menawarkan solusi. Bagaimana Lot? Kalau kamu ke kiri, maka aku ke kanan. Ya. Kalau kamu ke kanan, maka aku ke kiri. Dan apiknya lagi, Bapak Abram memberi pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Kemudian Lot memilih tanah yang terlihat subur dan indah, yaitu di daerah Yordan dekat kota Sodom. Akhirnya Terus? Bapak Abraham dan Lot berpisah. Bapak Abraham menetap di tanah Kanaan. Dan kita tahu, dibandingkan dengan pilihannya Lot, tanah milik Bapak Abraham ini tidak terlihat sesubur dan seindah pilihannya Lot. Tetapi Bapak Abraham tidak sedih, tidak menyesal. Dan Tuhan kembali meneguhkan akan janji kepada Bapak Abraham ini. Setelah Bapak Abraham mendapatkan pilihan kedua dari tanah itu, Tuhan memberikan peneguhan janji. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan janji Tuhan itu indah pada waktunya. Nantikanlah janji Tuhan itu yang indah pada waktunya. Amin. Hai adik-adik, gimana nih tadi firmannya? Luar biasa dong ya pastinya. Dan kiranya adik-adik semuanya bisa terberkati dengan firman yang disampaikan sama Kak Heri tadi. Oke ya, dan sekarang kita akan berdoa syafaatnya adik-adik. Dan Kak Evan akan memimpin doa syafaat pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita dulu untuk menghadap hadirat Tuhan sebelum kita berdoa. Oke, sudah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami memanjatkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu pada pagi hari ini atas segala berkat, penyertaan dan juga perlindungan-Mu yang memampukan kami dalam melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini.
Ya Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu merupakan suatu yang ajaib, bahkan janji yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami juga percaya bahwa janji-Mu cepat atau lambat akan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami renungkan dan juga dengarkan melalui Kak Heri tadi. Kiranya firman-Mu tadi dapat menjadikan kami anak-anak-Mu yang lebih baik lagi ke depannya. Dan jika selama kami melakukan sekolah minggu hari ini terselip dosa dan kesalahan Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan membimbing kami ke jalan yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk dunia ini yang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan mau memulihkan kami semua sehingga kami dapat terhindar dari paparan virus dan pandemi ini segera hilang. Sehingga kami dapat bermain, belajar bersama teman-teman kami, berkumpul kembali melaksanakan sekolah minggu seperti biasa kembali. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya mereka menjadi teladan yang baik bagi kami, bahkan contoh yang baik bagi kami di dalam-Mu. Dan hingga supaya di dalam mereka terang kasih-Mu terpancar untuk kita semua Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan, berkati mereka, sertai mereka dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan sehingga mereka dapat menjadikan kami pribadi yang lebih baik melalui mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh menjenguk mereka satu persatu, menjagai mereka satu persatu sehingga mereka tetap dalam kondisi sehat. Sehingga nanti setelah pandemi ini selesai, kami bisa berkumpul kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah minggu GKI Gondomanan. Kiranya Tuhan yang memampukan kita semua, mampukan guru-guru sekolah minggu sehingga dapat menjadi saluran berkat yang hanya daripada-Mu saja. Lindungilah mereka Bapa, sertai kakak-kakak kami sekolah minggu. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau melindungi adik-adik semuanya, memberkati adik-adik semuanya sehingga dapat dalam kondisi sehat dan bisa berkumpul kembali bersama lagi nantinya. Tuhan, setelah ini sekolah minggu kami akan selesai, kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami renungkan sehingga menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Makasih ya Tuhan, mampukanlah anak adik sekolah minggu ini agar bisa mengikuti sekolah minggu lagi minggu depan. Makasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Heri, gimana nih? Kira-kira jelas gak apa yang disampaikan oleh Kak Heri? Nah, kita semua sudah tahu janji yang Tuhan berikan kepada kita apa saja. Kalau sudah tahu, apakah adik-adik yakin dengan janji Tuhan? Pasti digenapi nggak? Kakak-kakak yakin nggak dengan janji Tuhan? Pasti digenapi nggak? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin. Oke. Karena janji Tuhan seperti fajar yang pada pagi hari, yang terus bersinar dan tetap akan terus digenapi oleh Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini dengan kita sama-sama menyanyikan janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tanganmu membelenggu.
guys, ketemu lagi sama saya Alvar guys. Kita akan cuci tangan yang bersih ya guys. Dan juga virus corona itu akan hilang atau pipinya ya. Semua badan itu dibersihkan atau mandi. Oke, kita akan cuci tangan. Cuci tangan tuh begini dulu, terus ambil sabun, gini-giniin, gini-giniin juga, atau diginiin. Semuanya dibersihkan ya guys. Dibersihkan juga, atau ini juga, ini juga, dan ini, oke, dan juga ini, dan juga ini, semuanya ya guys. Tasnya sudah dibersihkan ya. Tasnya tuh diginiin, dan juga tasnya juga diginiin. Jadi kalau kaki-kaki diginiin, semuanya dibersihkan ya. Oke, langsung dibersihkan air. Oke, sudah bersih toh? Bye bye guys. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun ya. Pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa ikuti sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Adik-adik, pada hari ini ibadah kita spesial sekali. Karena apa? Karena kakak-kakak yang ada di sini ingin mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kakak-kakak yang ada di sini kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian atau kita akan memberikan persembahan pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Yuk kakak-kakak. Thank you.